Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya dari program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 11 UMB. Pengertian kedisiplinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa disiplin adalah tata tertib atau di institusi pendidikan, di kantor, kemiliteran, dan sebagainya. Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan tata tertib dan bidang studi yang dimiliki objek dan sistem tertentu. Sedangkan secara etimologis, kata kedisiplinan berasal dari kata lain discipulus, yang berarti siswa atau murid. Disiplin merupakan cara masyarakat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang perilaku moral yang diterima kelompok. Tujuannya adalah memberitahu kepada anak-anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan tata tertib di institusi pendidikan. Macam-macam kedisiplinan. 1. Kedisiplinan belajar. Belajar juga membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan dengan disiplin belajar setiap hari. Lama-kelamaan kita akan menguasai bahan itu. Peraturan ini hasilnya akan lebih baik daripada belajar hanya pada saat akan ujian saja. 2. Disiplin waktu. Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian seseorang. Waktu juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Waktu yang kita miliki itu terbatas hanya 24 jam dalam satu hari, satu malam. Jika waktu itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak terasa waktu itu telah habis dan terbuang sia-sia. 3. Disiplin sikap. Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menatap perilaku orang lain. Misalnya, disiplin untuk tidak marah, tergesa-gesa, dan gegabah dalam bertindak. Unsur-unsur dalam penanaman kedisiplinan. A. Tempat dan penanaman kedisiplinan. 1. Keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Masyarakat. B. Cara-cara penanaman kedisiplinan. 1. Penanaman kedisiplinan didasarkan pada cinta kasih. 2. Penanaman kedisiplinan dengan motivasi. 3. Pembinaan disiplinan dengan fisik material, atau yaitu hukuman dan hadiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman kedisiplinan. A. Faktor-faktor eksternal, yaitu ada 2. 1. Badan keluarga. 2. Badan institusi pendidikan. 3. Badan masyarakat. B. Faktor-faktor internal. 1. Badan fisik. 2. Badan psikis. Hal-hal pokok dalam menanamkan perilaku disiplin pada anak. A. Aturan-aturan atau rules, hukuman, imbalan, konsistensi. 10. Etik manajemen profesional. Ruang lingkup manajemen profesional. A. Perencanaan atau planning. Perencanaan pada hakikat adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran atau objektivitas apapun yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran, dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut. B. Pengorganisasian atau organisasi. Menurut G.R. Terris, pengorganisasian adalah kegiatan mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab masing-masing yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dan tepat. C. Penggerakan atau leading. Ada beberapa terminologi asing yang mempunyai arti penggerakan, yaitu motivation, directing, steering, dan leading. Masing-masing terminologi tersebut mempunyai penekanan yang berbeda walaupun intinya sama, yaitu kegiatan pengarahan. D. Pengawasan controlling. Menurut George Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, yaitu standar apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan koreksi sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Prinsip-prinsip manajemen profesional. Manajemen profesional mempunyai beberapa prinsip yang menjadi dasar dan ciri khas. Beberapa prinsip manajemen profesional tersebut adalah sebagai berikut. A. Bersifat otonom. Manajemen profesional mempunyai sifat dasar otonom.
Dalam arti semua yang berlaku dan menjadi acuan adalah sistem dan aturan organisasi. B. Adanya ilmu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan diperoleh lewat sekolah atau wahana pendidikan yang lain. Sosok manusia profesional harus memiliki keterampilan dinamis sesuai kebutuhan lingkungan kerja. Hal tersebut berkembang seirama dengan perubahan dan kemajuan zaman. Kunci untuk menguasai kemampuan yang dinamis itu adalah belajar terus-menerus. C. Adanya keahlian atau skill. Jika pengetahuan diperoleh melalui sekolah atau wahana pendidikan, maka keterampilan pada diperoleh setelah pengetahuan itu dikonversikan dalam bentuk aplikasi pada pekerjaan sehari-hari. Ilmu tanpa dapat diaplikasikan sama artinya dengan belum memiliki atau menguasai keterampilan. Tetapi begitu ilmu praktekkan, maka lahirlah pengalaman lapangan. Selanjutnya, modul 9 etik UMB. Definisi profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris profession. Bahasa lain profesius yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Dapat disimpulkan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Definisi profesionalisme. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan untuk meningkatkan kualitas profesionalisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 tahun 2002, profesionalisme adalah mutu kualitas dan tindak tanduk yang merupakan jadi suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya atau profesional. Karakter profesionalisme: 1. Sikap selalu memberi yang terbaik. 2. Orientasi memuaskan pelanggan. 3. Sikap kerja penuh antusiasme dan vitalitas. 4. Budaya belajar sepanjang hayat. 5. Sikap pengabdian pada nilai-nilai profesi. 6. Hubungan cinta dengan profesinya. 7. Sikap melayani altruistik. 8. Kompetensi tinggi prioritas kesempurnaan. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dan melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal pokok merupakan fungsi dari kode etik profesi. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi untuk tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi menjaga campuran tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Pesan modul 8 etik WMB. A. Kata pengantar: manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, diciptakan di bumi dengan dibekali akal dan pikiran. B. Definisi individu. Individu berasal dari kata individu yang artinya adalah suatu satuan terkecil dalam suatu kelompok yang tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian yang terkecil. Seperti halnya dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Baik ayah, ibu maupun anak merupakan suatu individu dalam suatu kelompok atau keluarga tersebut yang sudah tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian terkecil. Individu bahwa manusia mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya, kegiatan atau aktivitas seseorang ditujukan untuk memenuhi kepentingan diri dan kebutuhan diri. Manusia sebagai makhluk hidup. Manusia secara individu dapat diartikan makhluk individu yang memiliki kesatuan antara jiwa dan raga, dan secara aktivitasnya adalah satu kesatuan. Dalam penerapannya, masing-masing individu memiliki karakter, kemampuan, dan pola pikir yang berbeda-beda.
Maka dari itu, manusia terbentuk secara individu pasti melalui beberapa proses pertumbuhan atau evolusi seperti proses dalam lingkungan keluarga, baik secara etika, estetika, dan beragama. Dampak positif ada 3. Contoh umum dampak positif yang hidup mandiri. 2. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Tidak. 3. Tidak terikat dalam aturan atau norma suatu kelompok. Dampak negatif ada 3. Contoh umum dampak negatif manusia yang hidup secara individu sebagai berikut. 1. Tidak dapat mengembangkan kemampuan atau ilmu pengetahuan. 2. Tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 3. Sulit dalam melakukan suatu kegiatan secara jamak. C. Definisi sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu socios dan logos. Socios yang berarti kawan atau rekan atau partner, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Artinya manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Dampak positif 3. Itu dapat melakukan sesuatu kegiatan secara kerjasama atau gotong royong. 2. Dapat berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. 3. Saling tolong menolong satu sama lainnya. Dampak negatif dari bersosial hampir tidak ada. Hanya saja mereka memiliki aturan yang disepakati dengan tidak melanggarnya. D. Definisi masyarakat. Masyarakat adalah wadah segenap antara hubungan sosial yang terdiri atas banyak kolektivitas serta kelompok yang tiap kelompok terdiri dari subkelompok. Jelasnya, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati seluruh anggota kelompok. Masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Kelompok manusia yang dimaksud belum mengalami proses fundamental. Kedua, adaptasi dan organisasi dari tingkah laku anggotanya. Timbul perasaan berkelompok secara lambat laun dan atau bertahap. Proses ini biasanya jadi tanpa disadari oleh semua anggota kelompok dalam trial and error. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan dalam hidup bersama tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Dalam arti sempit, kelompok orang yang dibatasi aspek tertentu seperti teritorial, bangsa, golongan, dan sebagainya. Kesimpulan dari masyarakat. Jadi, masyarakat dibentuk oleh individu yang beradab dalam keadaan sadar. Sedangkan untuk individu yang hilang ingatan, pikiran dan mental terganggu merupakan individu yang tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang lainnya. Hanya bergantung atau mengikat dirinya dengan individu lain. Membentuk satu kesatuan dapat disebut individu sebagai anggota masyarakat. Kita dapat membedakan antara individu sebagai perseorangan dan individu sebagai makhluk sosial. Individu perseorangan berarti individu tidak sedang berhubungan dengan individu lainnya dan atau memutuskan hubungannya dengan lingkungan sekitar, khususnya masyarakat. Individu sebagai makhluk sosial berarti individu tersebut sedang berhubungan dengan individu lain atau dengan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini masyarakat. Manusia dengan sadar berhubungkan tingkah laku dan perbuatannya dengan individu lain yang akhirnya terbentuklah suatu kelompok yang besar, dan apabila kelompok tersebut berjalan dengan stabil, maka itulah yang kita sebut dengan masyarakat. Kita telah membedakan antara individu menjadi individu perseorangan, individu makhluk sosial, tetapi pada kodratnya manusia merupakan makhluk sosial, bukan makhluk individual. Dinamik interaksi sosial. Dalam interaksi sosial antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau individu kelompok dengan kelompok, jadi perubahan sosial secara sosial berarti manusia merupakan makhluk individu maupun makhluk sosial mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan masyarakat. Yang berarti setiap individu manusia memiliki hak, kewajiban, dan
kesempatan yang sama dalam menguasai sesuatu. Misalnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, nyai dan menentukan agamanya, bertanggung jawab dalam keluarga serta berbagai aktivitas ekonomi, politik. Namun pada kenyataannya setiap individu tidak dapat menguasai atau mempunyai kesempatan yang sama. F. Dilema antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, dijalankan manusia pasti akan atau pernah menemukan di dalam memutuskan yang mana lebih penting antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Yang merupakan kepentingan individu terdiri dari kepentingan keluarga, kelompok atau golongan, dan yang merupakan kepentingan masyarakat adalah kepentingan rakyat. Kedua hal tersebut sama-sama penting dan kita tidak pernah bisa lepas dari dua hal karena manusia merupakan bagian dari masyarakat, individu serta makhluk sosial juga. Satu, pandangan individualisme. Individualisme pada hakikatnya merupakan makhluk hidup yang bebas. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang tidak dianggap terlepas dari manusia yang lain. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individulah yang diutamakan, yang menjadi sentra individualisme adalah kebebasan seorang individu untuk merealisasikan dirinya. Paham individualisme menghasilkan ideologis liberalisme. Paham ini disebut juga ideologi idealisme liberal. Prinsip liberalisme. Satu, memiliki perorangan, memiliki sepenuhnya berada pada milik pribadi. Dua, lebih mementingkan kepentingan individu dan diri sendiri, kebebasan penuh pada tiap individu. Tiga, persaingan bebas. Selanjutnya, modul 7 etik UMB, kepemimpinan atau leadership. Definisi kepemimpinan, ada beberapa pengertian kepemimpinan. Antara lain, satu, kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan tertentu. Dua, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tiga, kepemimpinan adalah suatu proses mengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Empat, kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Lima, kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti atau penuh arti kepemimpinan pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Pengertian pemimpinan. Pemimpin atau leader adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuan jika ada pemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seseorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Tugas dan peran pemimpin. Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah satu, peran hubungan antar perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, membangun tim, pelatih, direktur, mentor, konsultasi. Dua, fungsi peran informal sebagai monitor, menyebar informasi dan juru bicara. Tiga, peran membuat keputusan, fungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Menurut James A. V. Stauning, tugas utama seseorang pemimpin adalah satu, pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman bekerja atau atasan lain dalam organisasi, sebaik di luar organisasi. Dua, pemimpin adalah tanggung jawab dan bertanggung jawabkan atau akuntabilitas. Seseorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Tiga, pemimpin menyeimbangkan menyampaikan tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber. Jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan
mendahulukan prioritas dalam upaya pencapaian tujuan. Pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. 4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analisis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaannya menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. 5. Manajer adalah seseorang mediator konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator penengah. 6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seseorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. 7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe okratik. Semua ilmuwan yang bisa memahami segi kepemimpinan okratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong okratik dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dilihat dari persepsinya, seorang pemimpin yang okratik adalah yang sangat egois. Seseorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap menonjolkan keakuannya, antara lain dalam bentuk kecenderungan memerlukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka. Mengutamakan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang okratik antara lain menurut taatan penuh dari bawahannya dalam menegakkan disiplin dan menunjukkan perilakuannya, bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan. Tipe paternalistik. Tipe pemimpin hanya dapat terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi ditujukan oleh para anggota masyarakat pada orang tua seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini kebapakan sebagai teladan atau panutan masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Pemimpin ini bisa mengembangkan sikap kebersamaan. Tipe karismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria pemimpinan yang karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Biasanya seseorang pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh pengikut, meskipun para pengikut tidak dapat menekan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.